Untuk nanti Mbak Laili, mentor sudah siap Mbak Laili? Baik, kita tutup dulu untuk presentasi Mas Zidan dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirobbilalamin. alamin. Yang kedua Mbak Laili, mentornya sudah ada? Sudah, Pak. Pak Sinten, Bu Bapak atau Ibu? Muhayyarah. Bu Muhayyarah sudah masuk. Oh, Bu Muayyar sudah masuk. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya Waalaikumsalam. hormati Bu Mentor dari Mbak Laili Nur Aida, kemudian penguji Ibu Naimah Afiatun. Baik, nanti Mbak Laili presentasi 7 menit, dilanjutkan penguatan dukungan mentor, bukan untuk bertanya, mohon dipahami, mentor untuk memberi dukungan dan penguatan, baru dilanjutkan 7 menit berikutnya, penguji akan memberikan pertanyaan dan pendalaman. Silakan dimulai dari sekarang, Mbak Laili, jam 8.27. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Coach Dr. Haji Darwianto SPD MED, Ibu Penguji, Ibu Nikmatul Afiyah, Esos MSI, dan Ibu Mentor Muhayyarah SPD. Perkenalkan, saya Laali Nur Aida, saya calon guru Quran Hadis penempatan di MTS Negeri 4 Rembang. Kali ini saya akan memaparkan tentang rancangan aktualisasi yang berjudul Optimalisasi Media Kahoot dalam pembelajaran Google Meet Al-Quran Hadis untuk meningkatkan motivasi siswa kelas 9 di MTS Negeri 4 Rembang tahun 2025. Latar belakang, jadi pada tahun 2025 ini, MTS Negeri 4 Rembang terpilih dalam program Hasil Terbaik Cepat atau PHTC Revitalisasi Madrasah. Maka dari itu, sejak 4 Agustus 2025, KBM tatap muka dialihkan sepenuhnya ke daring sampai waktu yang belum ditentukan. Nah, perubahan sistem pembelajaran ini membawa sejumlah tantangan baru, khususnya terkait dengan melemahnya motivasi dan partisipasi sebagian siswa dalam mengikuti KBM. Jadi, jika kondisi ini terus berlanjut, dikhawatirkan pemahaman dan penyerapan materi oleh siswa menjadi kurang optimal. Selanjutnya, 5 isu terkini di MTS Negeri 4 Rembang. Yang pertama, belum optimalnya proses pembelajaran dikarenakan keterbatasan akses. Keterbatasan akses di sini yang dimaksud adalah ada siswa yang belum mempunyai HP. Terdata itu ada 4 anak yang tidak memiliki HP, sehingga pembelajaran daring itu masih ikut ke teman-temannya. Lalu yang kedua, lemahnya motivasi belajar siswa dalam pembelajaran daring. Ini dikarenakan kejenuhan karena belajar melalui layar, jadinya jenuh, apalagi tidak bertemu dengan teman-teman, semangatnya menurun. Yang ketiga, kurangnya kesiapan guru dalam mengelola pembelajaran daring. Ini karena pembelajaran tatap muka dan pembelajaran daring jelas berbeda, jadi guru itu kewalahan, kesusahan bagaimana memberi materi pembelajaran daring, sehingga kebanyakan guru itu memberi tugas dan susah bagaimana untuk membeli materi seperti biasanya. Yang keempat, kurangnya ketersediaan sumber belajar siswa dalam pembelajaran daring. Ini ketika belajar daring itu banyak siswa yang belum memiliki LKS. Ada yang karena kehabisan stok LKS, ada juga yang belum mampu membeli LKS. Lalu yang kelima, terbatasnya pengawasan disiplin belajar siswa saat daring. Ini kabar di masyarakat bahwa selama daring justru anak-anak MTS Negeri 4 Rembang itu waktu pembelajaran malah bermain. Padahal di absensi pengumpulan tugas itu mereka tidak hadir, tetapi sebenarnya mereka sehat walafiat dan malah bermain. Seperti itu. Lalu identifikasi menggunakan analisis isu APKL. Untuk yang ranking pertama itu lemahnya motivasi belajar siswa dalam pembelajaran daring. Lalu ranking keduanya belum optimalnya proses pembelajaran daring karena keterbatasan akses. Ranking ketiganya kurangnya kesiapan guru dalam mengelola pembelajaran daring. Lalu eh, lalu yang terakhir itu terbatasnya pengawasan disiplin belajar siswa dalam pembelajaran daring. Ini dalam kelayakan saya lebih ke tugas BK. Lalu identifikasi analisis isu menggunakan USG. Ranking satunya masih tetap lemahnya motivasi belajar siswa dalam pembelajaran daring. Lalu ranking keduanya
belum optimalnya proses pembelajaran daring karena keterbatasan akses, dan ranking 3-nya kurangnya ketersediaan sumber belajar siswa dalam pembelajaran daring. Selanjutnya, core issue yang dipilih adalah lemahnya motivasi belajar siswa dalam pembelajaran daring. Ini dikarenakan ini di sini ada tabel kehadiran siswa dari anak-anak itu tidak semuanya yang masuk karena mereka pada jenuh saat pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran daring membuat siswa mengalami kejenuhan karena harus belajar melalui layar dalam waktu yang lama. Hal ini ditandai dengan kehadiran siswa yang mengalami penurunan rata-rata sebesar 25% dilihat melalui pemantauan absensi. Lalu ini diagram fishbone dari segi men itu yang paling banyak karena kurangnya inovasi pembelajaran guru. Biasanya cuma dikasih tugas, tulisan, materi, dan kadang Google Meet. Lalu dari segi metode pembelajaran daring yang monoton. Dari segi material, sumber belajar yang terbatas. Dari segi environment, lingkungan sekitar lebih menarik. Jadi anak-anak lebih suka bermain di rumah daripada mengikuti pembelajaran dari layar HP. Gagasan kreatif yang diajukan yaitu adalah optimalisasi media Kahoot dalam pembelajaran Google Meet Al-Quran Hadis untuk meningkatkan motivasi siswa kelas 9 di MTS Negeri 4 Rembang tahun 2025. Jadi nanti pembelajarannya dari Google Meet, di dalam Google Meet itu diberi game Kahoot, itu materinya full dari Kahoot, dan lalu ada kuis-kuis seperti asesmen formatif itu juga dari Kahoot. Kalau dari Kahoot, anak-anak bisa mendapatkan visualisasi materi yang menarik. Indikator ketercapaian gagasan bisa dilihat dari persentase kehadiran siswa meningkat. Bukti dukungnya rekap data keikutsertaan dalam kuis Kahoot. Kemudian ada motivasi belajar siswa meningkat, bukti dukungnya angket refleksi siswa melalui Google Form. Lalu hasil asesmen formatif menunjukkan peningkatan. Bukti dukungnya rekap nilai pretest dan posttest pada pembelajaran menggunakan Kahoot. Lalu rencana aktualisasi kegiatan pertama yaitu berkonsultasi bersama mentor. Tahapannya pertama menghubungi mentor untuk berkonsultasi, lalu menyampaikan masalah dan rencana kegiatan, kemudian meminta saran, masukan, dan persetujuan dari mentor. Output dari kegiatan ini adalah notulensi pembahasan bersama mentor, persetujuan dari mentor atas program aktualisasi, lalu ada bukti foto kegiatan. Rencana 1 menit lagi Mbak Laila. Rencana kegiatan kedua merancang modul ajar. Modul ajarnya materinya hadis tentang jujur dalam muamalah. Ini sesuai dengan materi pada bulan kemudian. Lalu materi ini akan dirancang menggunakan Kahoot. Outputnya adalah draft modul ajar menggunakan pembelajaran daring Google Meet menggunakan Kahoot, lalu rancangan kuis dan materi di Kahoot telah selesai. Rencana aktualisasi ketiga yaitu melaksanakan proses pembelajaran menggunakan Kahoot melalui Google Meet. Nanti anak-anak diajak belajar melalui Google Meet, dan di dalam Google Meet kita laksanakan Kahoot secara langsung. Outputnya hasil dari kegiatan ini adalah rekor kegiatan pembelajaran melalui Google Meet, lalu hasil pretest siswa melalui Google Form. Oh ya, sebelum melaksanakan Kahoot, anak-anak akan dibeli pretest dulu, pretestnya melalui Google Form. Lalu rencana aktualisasi keempat yaitu melakukan evaluasi belajar. Setelah pembelajaran, anak-anak diberi post-test. Lalu setelah pembelajaran, post-testnya itu dari Kahoot itu tadi, lalu memberi angket refleksi belajar kepada siswa melalui Google Form, dan setelah itu menganalisis hasil pretest dan post-test. Dan kegiatan terakhir melaporkan hasil analisis kepada mentor. Ini menyusun jadwal bertemu dengan mentor, menghadap mentor, dan menyampaikan hasil analisis. Setelah menyampaikan hasil analisis, maka bisa membuat laporan akhir aktualisasi. Ini jadwal. Cukup, waktunya habis Mbak Laili. Baik, sekian. Monggo, Terima kasih. Bu Mukhayarah selaku mentor untuk memberikan dukungan dan penguatan. Terima 3 kasih menit. Bapak atas Iya, monggo. waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang terhormat warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Pemuji, Ibu Nikmatul Alfiyah, Esos MSI. Yang kami hormati Bapak Coach, Bapak Dr. Haji Darwianto, SPD, MPD. Yang kami hormati peserta Latsar, yaitu Ibu La Ali Nur Aida dari MTS Negeri 4 Rembang.
Terima kasih. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih sudah diberi amanah untuk mendampingi CPNS dalam program atau dalam melaksanakan aktualisasi yang mengangkat isu yang berjudul adalah optimalisasi media Kahoot dalam pembelajaran Google Meet Al-Quran Hadis untuk meningkatkan motivasi siswa kelas 9 di MTS Negeri 4 Rembang tahun 2025. Kami sangat mendukung sekali apa yang menjadi rancangan aktualisasi dari Ibu La Ali. Optimalisasi ini tentunya kami harapkan untuk madrasah kami karena saat ini terkhusus mulai Agustus sampai di bulan Desember 2025 anak-anak kami daringkan dikarenakan ada pembangunan PHTC yang besar-besaran yaitu seluruh eh, gedung kami itu direhab, yang mana ada 7 gedung itu dirobohkan dan yang lainnya semua terkena rehab. Jadi tidak memungkinkan untuk anak masuk ke madrasah. Sehingga dari CPNS Suaranya dimatikan itu, Bu. Monggo. Nah, kebetulan sekali sesuai dengan kondisi yang ada sekarang ini. Walaupun nanti kami harapkan untuk keberlanjutan sampai eh, pembangunan gedung ini selesai, Bapak. Kami mendukung penuh atas aktualisasi ini dan menyambut baik program ini tentunya tidak hanya berhenti sampai pada pembangunan ini, namun harus berkelanjutan atau bisa dilanjutkan untuk jangka yang panjang atau seterusnya. Tidak hanya di MTS Negeri 4 Rembang saja, mungkin bisa di MTS Negeri yang lain. Kami pun juga saat ini karena diamanai di 2 tempat, kemarin sudah saya sampaikan pada di MTS Negeri 1 Rembang bahwasanya eh, untuk optimalisasi media Kahoot ini bisa dilaksanakan dalam meningkatkan motivasi siswa kelas 9. Sama-sama MTS Negeri 1 Rembang dan MTS Negeri 4 Rembang ini mendapatkan proyek dari PHTC yang saat ini kedua madrasah tersebut sama-sama pembelajaran atau KBM-nya adalah daring, Bapak. Terima kasih dari kami nggih, matur cukup suwun. sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Bu Nekmas, selaku penguji. Oke, baik, matur nuwun Pak Dars. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Warahmatullahi sama-sama wabarakatuh. kita hormati Bapak Darwianto selaku coach dan juga moderator. Yang saya hormati pula Ibu Mentor, Ibu Mukhoyar. Mukhoyarah. Nggih, Nggih. terima kasih. Sehat selalu ya Bun. Nggih. Yang saya banggakan Mbak La Ali selaku peserta Latsar CPNS. Pertama-tama apresiasi dulu ya Mbak sudah berhasil menyusun rancangan aktualisasi apa namanya sebagai pedoman nantinya ya pada saat aktualisasi di kurang lebih 1 bulan ya. Baik, mungkin ini sekedar konfirmasi saja ya. Tadi mungkin sudah terjawab ya sebagian oleh Ibu Mentor bahwa untuk menghadapi apa namanya pembangunan ya yang dilaksanakan di MTSN 4 Rembang sehingga Dan satu, Bu. pembelajaran Nggih. itu ya pembelajaran dilakukan secara daring gitu ya. Iya. Nah, ini kira-kira Mbak Mbak La Ali ini sampai kapan yang program ini pembelajaran daring ini akan dilakukan? Sampai sampai Desember mungkin. Berarti anu ya Bu Mentor ya, dalam semester Iya, ini berarti pembelajarannya masih memakai daring ya. daring seluruhnya. Oke, baik. Eh, nah, kira-kira apakah nanti mungkin Mbak La Ali bisa menceritakan ya, kan ini pakainya Kahoot ya. Kahoot melalui apa namanya Google Meet. Oke. Nah, kira-kira dengan Kahoot ini apakah memang belum diimplementasikan ya harapan dari Mbak La Ali ya dengan Kahoot ini apakah motivasi dari siswa itu harapannya Mbak La Ali nanti?
Soalnya tadi saya lihat ada break, kemudian ada post testnya. Apakah dengan media ini itu nanti eh, bagaimana harapan dari Mbak Laali? Harapan Monggo. saya, dengan visualisasi Kahoot yang menarik, anak-anak jadi lebih excited dalam pembelajaran. Seperti itu, Bu. Jadi kalau anak-anak excited, nanti bisa betah, betah saat belajar. Jadi kalau ketika kita memberi pretestnya bukan dari Kahoot gitu ya, dari tulisan biasa itu biasanya anak-anak pusing ini tulisannya apa sih, caranya mikir gimana. Tapi kalau diberi materi dengan game visualisasi yang bagus gitu, anak-anak mungkin lebih suka, lebih excited gitu. Jadi mungkin pembelajaran bisa lebih masuk. Ini untuk Kahoot-nya, untuk pembelajaran juga atau hanya untuk tesnya, Mbak? Bisa materi, bisa tes. Jadi di Kahoot nanti bisa membuat materi dari Kahoot, juga bisa untuk asesmen. Kalau di saya nanti saya buat dua untuk materi, pertama untuk materi, dan setelah materi saya buat juga untuk kuisnya, formatifnya. Ya. Baik, jadi gini, Nyun Sewu nggih Bu Mentor. Jadi ini memang bagus sekali ya inovasi yang dilakukan oleh Mbak Laali eh, dalam masa karena sesuatu ini ya apa namanya Ya, kondisi yang ya, harus mengatasi. mengharuskan betul kondisi yang Ya. harus mengharuskan untuk pembelajaran daring. Tetapi ini kan di short term ya, artinya di jangka pendek. Ketika nanti pembangunan sudah selesai, otomatis Mbak Lali kan berikutnya kan normal ya pembelajarannya ya. Nah, harapannya nanti bisa, artinya dengan pembelajaran yang ada, tentu sudah mungkin tidak daring lagi ya, mungkin memanfaatkan dengan pembelajaran secara luring, maka Mbak Lali harus membuat inovasi kembali. Atau bahkan mungkin ini bisa dijadikan salah satu apa namanya media ya, media pembelajaran pada saat pembelajaran walaupun itu dilakukan secara luring. Jadi tidak hanya berhenti sampai untuk latsar ini saja gitu ya Mbak ya harapannya ya. Ya Bu, baik. Baik, kemudian satu lagi Mbak di ini saya masih melihat nilai-nilai dasar PNS yang poin nomor 3 kalau tidak salah ya tadi eh, kedudukan dan peran itu agenda 3 kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Nah, ini mungkin mungkin sepele ya, tapi nanti kalau Mbak Lali ini dicontoh lagi oleh mungkin berikutnya ini sudah berganti ya Mbak ya. Kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance ya. Agenda ketiga ya. Jadi nomenklaturnya itu ada di halaman ini di halamannya 9 ya. Di halaman 9. Mungkin nanti bisa diperbaiki. Baik, cukup Pak Dar. Matur nuwun. Oke, terima kasih Bu Nekma. Mbak Laili, silakan nanti dijadikan bahan masukan-masukan untuk revisi. Terima kasih Bu Mukhoyaroh, Mukhoyarah, Nuwun Bapak. ngapunten, yang sudah mendukung. Tolong selalu Support. didampingi, Nggih. disupport untuk Mbak Laili. Mudah-mudahan sampai akhir nanti kegiatan Laksar ini laporan Amin, aktualisasi amin. bisa berjalan. Kita nanti setelah ini kami izinkan seandainya Bu Mentor untuk meninggalkan breakout room dan Nggih. Mbak Laili sekali lagi sukses, apresiasi sudah berhasil. Terima Setelah kasih kita Pak. Terima tutup kasih nanti Bu. kita lanjut speakernya. Mari kita tutup bersama-sama dan baca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Matur Alhamdulillahirrahmanirrahim. suwun Terima Bu kasih, Bapak. Mukoya. Nggih. Nggih. Selanjutnya Mas Erhas, Izin mentornya lift, sudah Bapak. siap? Nggih. Oke, monggo. Baik, Pak. Mas Erhas Sabil Saya sudah? sudah hadir di sini, Oh, Pak.